Shalom, Damai di hati. damai di hati. Shalom. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Rondor Paniki Bawah menyampaikan kepada kita semua selamat hari Minggu, selamat kita beribadah dalam ibadah Minggu tanggal 26 Juli 2020 lewat tata ibadah Minggu bentuk yang keempat. Marilah kita berdiri, kita akan memulaikan ibadah kita dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 343, Dunia dalam Rawa Payah. Selamat pagi saudara-saudara. Tema ibadah kita ialah pelayanan gereja yang menyembuhkan. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nas pembimbing dari Yesaya 53 ayat 4 mengatakan begini. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menyembah Engkau Allah yang kami percaya dalam nama Yesus. Kami mohon Tuhan menyertai kami dalam ibadah di Minggu pagi tanggal 26 Juli 2020 dari permulaan bahkan berakhirnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ingat akan nama Yesus. Kau yang susah dan sedih
Jemaat silakan duduk. Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 30-40. Saudara-saudara, bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dan segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Patutlah kami mengaku seringkali kami berbuat apa yang tidak kami kehendaki, yaitu yang jahat. Dan seringkali kami tidak berbuat apa yang kami kehendaki, yaitu yang baik. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa, "Ya Tuhan, kami datang merendahkan diri di hadapan Tuhan karena kami sadar bahwa kami telah berdosa. Ketika kami dengan tulus ikhlas mengakui akan segala keberadaan kami dengan dosa dan kesalahan kami, maka pasti Tuhan mengampuni dan mengasihani kami. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Amin. Jadilah Tuhan. Tuhan ialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Oleh karena itu, marilah kita memuji namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Tuhan untuk selama-lamanya dan lawanlah dosa
Amin. Dunia semakin berkabut. Semakin berkabut, gelap menakutkan, badai serta gelombang menerpa bahtera hidupku. Hatiku jadi bimbang, Imanku semakin goyah. Kita berdoa, ya Tuhan, di Minggu pagi 26 Juli 2020, minggu yang terakhir di bulan Juli, dalam persekutuan ibadah jemaat, ketika kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Tuntunlah kami ketika sebentar kami akan membaca Markus 2 ayat 1 sampai 12. Berfirmanlah, karena kami semua yang sudah hadir saat ini siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Amin. Pembacaan Markus 2 ayat 1 sampai 12. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dalam dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan,
Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Demikian firman Tuhan. Mari kita menyanyi bersama-sama, Yesus sayang padaku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keluarga-keluargaku yang ada di Jemaat Gemim Rondor Panikibawa. Kolom 1 sampai dengan kolom 16. Shalom. Damai di hati. Puji Tuhan. Di minggu pagi ini 26 Juli 2020, minggu yang terakhir ketika 1 minggu ke depan kita akan memasuki bulan Agustus. Ada ayat 2 tadi bilang begini, maka datanglah orang-orang berkerumun. Barangkali kita akan bertanya begini, mengapa orang datang berkerumun untuk bertemu dengan Yesus? Ketika ayat 1 bilang, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Belum jelas di sini rumah siapa. Yang pasti rumah yang ada di Kapernaum. Yesus yang waktu itu sangat terkenal, membuat orang banyak datang. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Yesus sehingga orang banyak datang kepadanya? Memang sebelum bacaan tadi, apa yang dilakukan oleh Yesus dalam pasal 1 ini, ketika Yesus berada dalam rumah ibadah di Kapernaum, Dia menyembuhkan orang yang kerasukan roh jahat. Pasal 1 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-28. Begitu juga Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus yang sakit demam. Nah,
sakit demam. Kalau sekarang kalau orang sakit demam, apalagi panas tinggi, orang bilang corona dia ini. Itu ayat 29 sampai ayat 34. Berikut Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta, ayat 40 sampai 45. Oleh karena itu, jangan heran kalau orang banyak datang berkerumun di tempat di mana Yesus ada di rumah. Mereka butuh pertolongan. Mereka butuh penghiburan. Di tengah-tengah pergumulan, dalam suasana seperti itu. Dan itu dalam ayat 1 dan 2 dikatakan begitu, bahwa waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, rupanya dia sudah pernah datang pertama kali menyembuhkan orang yang kerasukan roh, dia datang ulang. Tersiarlah kabar. Orang-orang waktu itu mencari tahu, bukan kasih tahu tuh di omong kosong toh, kasih tahu bicara orang pejelek, tidak. Dorang baku kasih tahu bahwa ada Tuhan Yesus yang telah melakukan penyembuhan. Dia yang kerasukan roh, ibu mertua Petrus yang sakit demam, Yesus menyembuhkan sakit kusta. Di saat pembacaan tadi juga Yesus menyatakan kuasa dan kehendaknya ketika ada di sini ada orang lumpuh datang dengan dibawa oleh 4 orang. Ayat 3, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Tuh. Sudah dapat dibayangkan. Begitu banyak orang yang datang kepada Yesus di rumah itu. Ketika ada orang lumpuh datang dibawa oleh 4 orang, mereka tidak bisa masuk karena banyak orang. Biasanya kan begitu. Kalau menghadapi situasi dan kondisi yang membuat tidak bisa berdaya, Allah, aduh sudah jauh. Ada orang begitu. Aduh sudah jauh, pasrah jauh kepada Tuhan. Tetapi 4 orang ini tidak demikian. Ada jalan keluar. Yang dibutuhkan kan bukan jalan masuk, tapi jalan keluar. Karena bagaimanapun juga kalau di saat-saat seperti tidak ada daya sama sekali, kong orang masa bodoh, maka tidak ada jalan keluar sama sekali. Tetapi ketika mereka melihat orang banyak, 4 orang yang membawa orang lumpuh itu, dikatakan dari ayat 4, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak di situ. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Yesus melihat usaha tetapi juga iman. Tadi katakan tempat orang lumpuh itu terbaring, ketika melihat iman mereka, selain usaha juga punya iman. Mereka berusaha membawa masuk orang lumpuh
dengan cara mencari jalan keluar, dan ketika juga Yesus melihat iman mereka yang muncul, maka berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Begitu. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Karena ada pemahaman orang Yahudi waktu itu, kalau orang diperhadapkan dengan penyakit, ada hubungannya dengan dosa. Toh, begitu. Kalau kita baca di dalam Injil Yohanes, pasal 9 ayat 2 yang katakan begini, ayat 1 dan 2, Yohanes pasal 9 1 dan 2. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau oleh orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Yesus menjawab, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia." Gitu. Jadi orang punya pemahaman bahwa kalau orang sakit itu karena perbuatan dosa, gitu. Sepertinya pemahaman ini juga sama dengan orang rasa ngana itu. Ada pas sakit kadang-kadang berbuat dosa, gitu toh. Itu ada juga pemahaman seperti itu. Karena itu Yesus katakan dari ayat yang kelima untuk mengikuti pemahaman mereka bahwa, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kalaupun seperti itu, bahwa Yesus punya hak mengampuni setiap orang yang melakukan perbuatan dosa. Itulah sebabnya dia katakan begitu. Dosamu sudah diampuni. Tapi setiap perbuatan baik juga yang dilakukan oleh setiap orang, ada saja orang kritik. Sedangkan coba berbuat baik orang kritik, apalagi berbuat jahat, ada kasihan. Di situ ada ahli Taurat. Orang kayak ini seringkali mata-mata. Ketika Yesus melakukan hal-hal yang membuat orang banyak sembuh, ketika Yesus datang untuk menghibur orang-orang banyak, memberi kekuatan dan kemampuan, ada saja orang mengkritik. Termasuk salah satunya ahli Taurat. Ayat 7 mengatakan begitu. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah itu sendiri? Tapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatinya? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Itu jauh lebih mudah dan mengingatkan mereka bahwa tidak selamanya orang yang sakit itu mereka berbuat dosa, karena pekerjaan Allah harus dinyatakan. Tadi ayat Yohanes pasal 9 ayat 1 dan 2 begitu. Yesus menjawab, "Bukan dia atau orang tuanya sehingga dia buta sejak lahirnya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan, sehingga dia diperhadapkan dengan pergumulan dan penderitaan." Saudara-saudara, adalah menjadi tanggung jawab gereja untuk menyembuhkan mereka yang lumpuh. Tadi tema mingguan kita, pelayanan gereja yang menyembuhkan. Nah ini. Apa yang Tuhan Yesus lakukan waktu lalu dilanjutkan oleh gereja sekarang ini.
memang kembali menyinggung soal pandemi lagi, yang belum berakhir sampai sekarang ini. Dalam kehidupan bergereja, berjemaat, sepertinya kita mengalami kelumpuhan ini akibat pandemi COVID-19. Tidak berdaya, tidak punya aktivitas, kebanyakan aktivitas kita di dalam rumah, membuat orang frustrasi, membuat orang putus asa, membuat orang kecewa, membuat orang tidak beraktivitas sama sekali. Ini lumpuh. Contoh saja orang tidak bisa beribadah, banyak orang tidak boleh pegang tangan, duduk mesti jauh-jauh jarak dan sebagainya. Ini kelumpuhan yang sementara terjadi, sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Dia menyembuhkan orang yang sakit lumpuh dengan usaha 4 orang. Selaku gereja mesti berusaha bagaimana mereka yang lumpuh ini boleh berjalan dengan baik. Bagaimana mereka yang diperhadapkan dengan pergumulan tantangan boleh dihibur. Bagaimana mereka yang diperhadapkan dengan berbagai persoalan boleh dikuatkan. Gereja Tuhan di dalamnya orang-orang anggota jemaat lebih memberi perhatian yang serius menangani berbagai penyakit-penyakit. Bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yang sakit demam, yang kerasukan roh, yang sakit kusta, yang lumpuh, gereja hadir untuk bagaimana menyembuhkan mereka. Amin. Marilah kita membawa persembahan ke meja persembahan. Tuhan, Kau gembala kami, dan apa yang seterusnya. Tuntun kami domba
Marilah kita berdoa untuk persembahan yang telah kita sampaikan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ada syukur yang kami mau bawa kepadamu ya Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Ketika Tuhan masih memberikan kami lagi waktu dan kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan lewat peribadatan di pagi hari ini. Ya Tuhan, dari kekurangan dan kelebihan kami sudah memberi persembahan kepadamu Tuhan. Kecil jika dibandingkan dengan berkat yang kami terima daripadamu. Tetapi kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan dimanapun persembahan ini akan digunakan. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, ajarlah kami untuk tahu memberikan tubuh, jiwa, dan roh kami sebagai persembahan yang terbaik, persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Ini kami Tuhan yang bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hidup kita yang benar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu kepada kami. Dikala kami boleh menjalani kehidupan di bulan Juli, kami ada di minggu yang terakhir 26 Juli. Penyertaan Tuhan yang kami harapkan juga ketika kami akan memasuki bulan Agustus. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Sesungguhnya kami gereja harus memberi perhatian pada mereka yang sakit, yang butuh pertolongan, yang butuh penghiburan. Biarlah gereja tetap terus memancarkan kedamaian, kabar sukacita, menyembuhkan mereka yang diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Jadikanlah hidup kami untuk menjadi alat saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan akan selalu menjadi bagian untuk kehidupan kami ketika kami Tuhan memberi kesempatan untuk menikmati kehidupan di dunia ini. Bagi saudara-saudara kami
yang bersyukur karena ulang tahun perkawinan. 28 Juli keluarga Tenda Makalau, kolom 13, 36 tahun. 28 Juli keluarga Maramis Lasut, kolom 13, 31 tahun. Mereka yang menikmati sukacita karena ulang tahun perkawinan diberkati keluarga yang telah disebutkan tadi. Mereka yang bersyukur karena ulang tahun pribadi. 27 Juli Bapak Weki Waluko, kolom 1, 9 tahun. 27 Juli Roli Kifan Tulus, kolom 7, 24 tahun. 27 Juli Rosita Harman, kolom 11, 25 tahun. 27 Juli Francisca Yuliana Raranta, kolom 14, 33 tahun. 28 Juli Dr. Anders Sami Karo-Karo, kolom 3, 65 tahun. 28 Juli Julio Valentino, kolom 13 tahun. 28 Juli Christopher Monika, kolom 15, 24 tahun. 29 Juli Grace Bertan, kolom 4, 61 tahun. 29 Juli Jericho Omega Ariel Rotinsulu, kolom 5, 17 tahun. 29 Juli Julin Ando, kolom 9, 56 tahun. 29 Juli Jacqueline Wakari, kolom 16, 25 tahun. 29 Juli Hosiana Bawole, kolom 16, 50 tahun. 31 Juli Junior Mateos Alexander Wakari, kolom 14, 24 tahun. 31 Juli Aquila Pakasi, kolom 15, 11 tahun. 1 Agustus Natalia Witejen Masawara, kolom 6, 22 tahun. 1 Agustus Aldo Pinontoan, kolom 9, 19 tahun. 1 Agustus Atika Paparang, kolom 11, 37 tahun. 1 Agustus Joyke Edwin John Pele, kolom 16, 51 tahun. 2 Agustus Itsuli Bastiana Sumanti, kolom 6, 36 tahun. 2 Agustus Debbie Manaronsyong, kolom 10, 31 tahun. Diberkatilah ya Tuhan saudara-saudara kami ini yang boleh bersyukur atas ketambahan usia setahun. Mereka yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Guru Agama Din Biniada, Ibu Amiada Tampu Bulon, Ibu Frida Mandalika, Bapak Gans Bobi Harman, yang dalam proses pengobatan dan dalam proses pemulihan. Ibu Siska Makalau, Bapak Franky Pondaa, Ibu Yeti Antara, Ibu Christopher Oro, Ibu Yeca Lintang, Ibu Selvi Kapong, Bapak Jamie Engka, Ibu Yoke Lonto, Ibu Cynthia Oro Sanger, Bapak Insinyur Julius Undap, Ibu Laurin Pongo, Ibu Elfrida Karamoy, Bapak Rudolf Pandeirot, Bapak Rudi Christopher, Bapak Alex Oro, Ibu Boyo Tembengi, Ibu Pani Pinatik Lapot, Adik Elkana Weken, Ibu Gina Simanggunsong Tambunan, Bapak Michael Kindangen, Bapak Vivi Pasuhuk, Bapak Roy Kekumbaitan, Bapak Dance Sumakut, Bapak Victor Rambing, Ibu Ella Cedamar, Ibu Katin Lapian, Bapak Adolf Barahama, Ibu Minata Hulending, Ibu Since Makahekung, Ibu Kopalit Menopo, Ibu Ripka Bawanto, Saudara Dodi Nelwan, Bapak Jamie Nelwan, Ibu Patilima Kambe, Bapak Andri Sondak,
Ibu Adlin Cetamaka. Diberkatilah ya Tuhan saudara-saudara kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang dalam proses pengobatan dan pemulihan Tuhan memulihkan keadaan tubuh yang lemah saudara-saudara kami. Agar mereka boleh memperoleh kesembuhan yang ilahi yang tentu berasal daripada Tuhan. Bapa Sorgawi, program kerja kami Gemim Rondor Paniki Bawah, Badan Pekerja Majelis Jemaat, para pelayan khusus, Syamas, Penatua Guru Agama dan Pendeta, pelayan khusus kolom 1 sampai 16, Komisi B, Prakomisi Kerja, Penasehat Jemaat, Panitia Pembangunan Persekolahan, Tata Usaha Kostor, semua yang terlibat langsung dalam tugas pekerjaan program kerja Tuhan berkati kami. Ya Bapa Sorgawi, kami serahkan pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beri hikmat kebijaksanaan kepada mereka, terutama juga kepada para dokter dan para medis, relawan yang boleh menangani para pasien, terutama pasien pandemi COVID-19. Bersama dengan mereka, bersama juga dengan kami, selaku warga jamaat yang adalah juga warga masyarakat, agar kami dapat mengikuti protap yang ada dengan tetap mentaati semua aturan-aturan dalam hubungan dengan pandemi COVID-19. Diberkati tim multimedia, Glenn dan Penatua Rivo. Pemain keyboard, pemain gitar, drum band, song leader, worship leader, prokanto dan semua yang terlibat langsung dalam tugas tanggung jawab Badan Pekerja Majelis Jemaat Penatua Listi yang boleh mendampingi hamba-Mu Tuhan berkati. Inilah doa kami Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu hanya oleh dan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Dan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunkan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari penjara. Karena Engkau yang punya kerjaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara diundang kita semua berdiri. Perhatikanlah nasihat rasuli yang berikut ini. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 2 Korintus 15 ayat 57 sampai 58. Harap akan Tuhan. Dia perlindungan
Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Ibadah kita di Minggu pagi 26 Juli 2020 telah selesai. Shalom. Damai di hati. Terima kasih.